Pemirsa, kita mulai berita pertama. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kaimana, yakni pasangan nomor urut 1 Fredity dan Hasbullah Furwada, serta pasangan nomor urut 2 Rita Theoropun dan Leonard Syakema, saling adu debat mulai segmen pertama hingga segmen kelima. Keduanya, meski dinilai sebagian besar pihak belum begitu paham akan substansi debat atas pertanyaan yang disampaikan panelis, namun debat yang disiarkan secara live streaming melalui FB KPU Kaimana tersebut menyedot perhatian netizen. Jumlah viewers yang diperoleh dalam debat tersebut hingga mencapai hingga 3.000 viewers. Berikut liputannya. Pasangan nomor urut 1 terkabul, yakni Fredity dan Hasbullah Furwada, dan pasangan nomor urut 2 Rita Theoropun dan Leonard Syakema akhirnya menyelesaikan proses debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kaimana dalam Pilkada tahun 2020 ini semalam. Kedua paslon saling adu argumentasi. Pada segmen pertama, terkait dengan pertanyaan panelis tentang kebijakan layanan publik dan kebijakan fiskal dalam mendorong daya saing daerah, pasangan nomor urut 2 yang mendapatkan kesempatan pertama melalui calon bupatinya, Rita Theoropun mengatakan, kebijakan pemerintah yang akan dilakukan adalah memberikan ruang kepada generasi muda untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Sementara pasangan nomor urut 1 dalam pandangannya melalui calon bupatinya, Fredity menegaskan, kebijakan pemerintah ke depannya adalah pertama memberikan modal usaha bagi masyarakat, termasuk menyediakan peraturan-peraturan daerah sebagai payung hukum pelaksanaannya di lapangan. Masih pada segmen pertama, terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pasangan terkabul menyatakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini masih kurang optimal. Untuk itu, dia pun menegaskan, jika terpilih nanti, program bantuan perumahan layak huni 4 miliar per tahun tetap diprioritaskan olehnya. Meski dengan program tersebut, paslon Risma membantahnya karena akan terjadinya kecemburuan sosial jika program ini dilaksanakan. Pada segmen kedua, soal penanganan COVID-19, Risma mengatakan, upaya penanganan COVID-19 di kabupaten akan tetap menjadi prioritas utama. Namun hal itu dibantah oleh paslon terkabul soal dana 129 miliar yang hingga saat ini intensif tenaga kesehatan belum juga diberikan. Terkait dengan hal itu langsung dibantah oleh Risma karena harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Masih di segmen kedua soal pendidikan, kedua paslon sepakat jika pola asrama harus perlu didorong untuk membantu meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan. Di segmen ketiga, soal pengembangan sumber daya alam, pasangan Risma mengatakan pihaknya akan mendorong usaha mikro kecil menengah di Kaimana melalui berbagai pelatihan. Sementara paslon terkabul menyebutkan untuk pengembangan SDA di daerah ini, sejumlah akses perlu dibangun. Di antaranya, menambah kapal perintis dan membuka akses jalan dengan melakukan lobi-lobi anggaran di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi. Pada segmen keempat soal agama, kedua paslon sepakat jika toleransi antara umat beragama harus perlu dijaga ke depan. Masih di segmen 4 soal kerawanan sosial, terutama soal miras dan judi, paslon Risma menegaskan pemerintah ke depannya perlu memberlakukan perda miras. Hal itu pun diakui paslon terkabul melalui calon wakil bupatinya Hasbullah Furwada. Dia mengatakan pendidikan keagamaan perlu ditingkatkan guna menekan sejumlah permasalahan sosial yang terjadi di daerah ini. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.